Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di tanggal 19 bulan Dzulqa'dah. Kata orang kampung, bulan api. Bulan Dzulqa'dah ini kejepit dua hari raya Idul Fitri di bulan Syawal kemarin, dan bulan depan ada hari raya Idul Adha. Agak berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya tahun ini tanggal-tanggal begini jamaah calon haji dari Indonesia banyak yang sibuk untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Tapi tahun ini karena satu dan lain hal yang kita ketahui bersama, sehingga jamaah yang seharusnya terjadwal berangkat tahun ini ditunda tahun yang akan datang. Akan tetapi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang terdaftar untuk berangkat tahun ini senantiasa sehat jasmani dan rohani, panjang umur, sehingga insya Allah bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang. Ada rangkaian ibadah yang lain yang bisa kita lakukan walaupun dalam kondisi tidak bisa melaksanakan ibadah haji, yaitu ada ibadah as-shawmu Yaum Arafah di bulan Dzulhijjah yang akan datang, dan sholatul Aid serta al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Kita azamkan dalam diri pribadi, niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah untuk melaksanakan semua rangkaian perintah-perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuan. Akan tetapi dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbik, bersegeralah untuk mencari ampunan Allah, mencari ketaatan kepada Allah. Fafirru ila Allah, bergegas untuk tunduk dan patuh meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, Allah memberikan stressing kepada kita untuk senantiasa berkomitmen terhadap Islam dan syariat Islam. Rangkaian ibadah yang Allah perintahkan adalah salah satu bentuk atau perwujudan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kecintaan kita kepada Adinullah al-Haq, yaitu al-Islam. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan ketika Islam itu akan dilaksanakan secara kafah oleh kaum muslimin, maka orang-orang fasik, kafir, zalim dan musyrikin tidak akan pernah rela membiarkan kaum muslimin menjadi seorang muslim yang taat dan tunduk dan patuh kepada Allah secara totalitas. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30, 31, 32 sampai 33. Bahkan dulu orang-orang Yahudi dari saking bencinya terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Musa, begitu juga dengan orang-orang Nasrani, dia atau mereka semua berkata bahwa Uzair adalah anaknya Allah dan Al-Masih adanya anaknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam konsep ajaran Islam Allah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Akan tetapi kedengkian kafir, fasik, zalim dan musyrikin terhadap al-Islam dengan berbagai macam cara mereka menghembuskan
isu-isu yang bertentangan dengan Islam, yang tujuannya hanyalah untuk mematikan syiar dakwah agama Allah. Dalam ayat yang ke-32 Allah menyatakan, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka semua orang-orang kafir, fasik dan zalim serta orang-orang musyrik menginginkan agar supaya syiar dakwah al-Islam atau syiar agama Allah mati di afwahihim, dengan lisan-lisan mereka. Dengan statement-statement mereka, Islam itu diinginkan untuk dimatikan. Kalau hari ini mungkin bisa dikiaskan dengan tulisan, statement, kemudian propaganda-propaganda yang mereka lakukan mempunyai tujuan adalah untuk mematikan cahaya agama Allah. Kita lihat kondisi hari ini, ada kelompok-kelompok yang sengaja ingin memfitnah Islam dengan sebutan ketika Idul Adha umat Islam melakukan pembantaian besar-besaran. Padahal itu bukan pembantaian, tapi adalah ibadah penyembelihan hewan kurban. Ada di antara mereka yang kemudian menyatakan jamaah haji menyembah batu hitam sampai diputar-puterin, sampai dicium itu batu, kata mereka. Padahal kita tidak menyembah batu, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadat tawaf, sa'i dan wukuf di padang Arafah adalah min sa'airillah, syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita ketika belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran agar supaya menjadi seorang hafid dan hafidhah, tujuannya adalah agar supaya menjadi generasi yang soleh, generasi yang iman, generasi yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya. Tapi kebencian musyrikin, dia berkata, inilah pemuda-pemudi yang calon teroris di masa yang akan datang. Katanya begitu. Dan banyak lagi fitnah. Ketika bangsa Indonesia menggunakan salah satu falsafah yang menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, maka konsep ketuhanan yang Maha Esa ini akan diganti dengan ketuhanan yang berbudayaan. Yang artinya konsep ketuhanan ini harus sesuai dengan budaya masyarakat masing-masing, tapi bukan mengikuti ajaran yang diajarkan dalam Al-Islam. Para ulama dahulu telah bersepakat dengan lapang dada untuk menghapus Piagam Jakarta dengan alasan persatuan dan kesatuan Indonesia. Piagam Jakarta diantaranya yang berbunyi adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus, hanya dipakai konsep ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini oleh sebagian orang yang benci terhadap Islam berusaha untuk dipropaganda agar supaya dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang berbudaya. Pancasila dari 5 sila akan diperas untuk menjadi Trisila dan Ekasila. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu sisi ini adalah sunnatullah. Kenapa kok dibilang sunnatullah? Karena kebencian kafirin, fasikin, dolimin kepada umat Islam tidak akan berhenti sampai hari datangnya hari kiamat. Tapi yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi kebenaran. Allah menyatakan, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tidak akan merelakan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi, sehingga Islam itu betul-betul mulia, jaya, walaupun orang-orang kafir marah. Bahkan dalam ayat yang ke-33 surat At-Taubah kemudian Allah menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus para rasul. Rasulullah kita ketahui khatamun nabiyyin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian Rasulullah menyatakan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama bertugas menjadi penerus para nabi, menyiarkan agama Allah, menyampaikan kebenaran al-haq, bahwa al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah.
Maka Allah kemudian menyatakan, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq," agama yang benar yaitu al-Islam. "Liyudhhirahu 'ala dini kulli," agar supaya mengungguli seluruh agama-agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun kondisinya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka terhadap perjuangan tegaknya. Maka hadirin rahimakumullah, kita berusaha untuk menjaga dinullah al-haq dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar supaya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada al-Islam, bukan hanya menjadi slogan yang ada di kertas-kertas hadis, akan tetapi nyata dalam kehidupan keseharian kita. Hidup kita rela diatur dengan ajaran Islam. Kita hidup karena Allah dan meninggal karena Allah, dan insya Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Berpesan, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa. Insyaallah kita mulia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan celaka dan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan perintah-perintah Allah yang disebut dengan amal saleh, serta nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua, anak dan istri kita, keluarga kita, dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini diberikan hidayah taufik dan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin